wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mau hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita, ada baiknya kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kira-kira teman-teman itu ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Tahu, kegiatan berkelompok. Kegiatan berkelompok. Yang lain? Oke, jadi konseling kelompok itu adalah dinamika kelompok yang membantu menyelesaikan masalah dari seorang individu itu. Jadi kalau misalnya kayak kita punya teman gitu yang punya masalah, jadi kita bantu untuk memecahkan masalah dia gitu. Kita bantu nyari jalan keluar dia. Teman-teman ngerti nggak? Ngerti. Nah, selanjutnya tujuan dari konseling kelompok, tujuannya itu kita kayak sama kayak pengertiannya juga sih, kayak kita memecahkan masalah dari seorang individu itu gitu. Nah, manfaat dari konseling kelompok itu manfaat dari konseling kelompok itu untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman kita ada masalah, kita bersedia untuk mendengarkan masalah dari teman kita itu gitu. Nah, selanjutnya ada asas-asas konseling kelompok. Asas-asas konseling kelompok itu diantaranya ada asas kerahasiaan. Nah, di sini tuh kita dituntut untuk merahasiakan masalah teman kita. Kita nggak boleh nyeritakan keluar karena mereka udah percaya sama kita. Jadi kita harus merahasiakan masalah teman kita. Kemudian ada asas keterbukaan. Kalian di sini tuh dituntut untuk terbuka. Kalian harus menceritakan semua masalah kalian. Jangan ada yang dipendam-pendam. Kemudian ada asas kegiatan. Asas kegiatan itu ya kegiatan yang kita adakan pada hari ini itu konseling kelompok. Kemudian ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu biarkan kawan kita menceritakan masalahnya terlebih dahulu. Kita dilarang untuk menyanggah atau memotong pembicaraan kawan kita. Jadi kalau misalnya udah ada dipersilahkan untuk berbicara, kalian baru boleh berbicara untuk ngasih solusi sama kayak pemecahan masalah dari kawan kita itu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini teman-teman disuruh untuk sukarela memberikan solusi tanpa ditunjuk-tunjuk. Jadi teman-teman itu harus kayak sukarela gitu, kayak kemauan sendiri gitu untuk memberikan solusi kepada teman kita gitu. Nah, kemudian ada baiknya kita perkenalan dulu kali ya, untuk biar kenal lah gitu. Jadi perkenalannya sebutkan nama, umur, dan status. Jadi bolehlah kita perkenalan dulu. Siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu, teman-teman? Siapa yang sukarela Ya gitu? dari sini aja, dari kanan. Jadi kan, nanti baru gini. Dia beraturan. boleh, tapi sukarela. Yaudah, saya dulu lah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Krisna Rahayu. Umur saya 19 tahun. Bentar lagi 20 tahun sih. Iya, boleh. Terus status saya saat ini masih menjadi mahasiswi. Alhamdulillah masih jomblo. Oke, jomblo, alhamdulillah. Mungkin itu saja ya perkenalan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak dengan oleh Krisna ini? Apa yang mau ditanya gitu? Kenapa jomblo atau kayak mana gitu kan? Tanya, kan tadi statusnya sebagai mahasiswa. Kira-kira udah semester berapa? Nah, semester berapa Krisna? Ini masuk semester 5. Masuk semester 5. Baru selesai kemarin sih semester 4-nya. Lagi libur juga. Iya, ada lagi yang mau bertanya sama Krisna? Ada, selanjutnya ada yang mau perkenalan lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Anggraini. Umur masih 18, masih muda lah. Masih muda. Sama statusnya juga sebagai mahasiswa. Ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan
kenal. Selanjutnya Saya lah. ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia Putri. Umur saya 20 tahun. Status saya sebagai mahasiswi. Mahasiswi. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya ke Dea nggak sih? Semester berapa sekarang? Masuk semester 5. Semester berarti 1 ya. Ada lagi yang lain? Ambil jurusan apa saya? Oh, siapa yang mau bertanya? Pertanyaannya nggak boleh banyak-banyak, udah selesai. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Hidayanti, umur saya 19 tahun. Saya statusnya sekarang mahasiswa. Mahasiswa. Ya mahasiswi seharusnya. Ada yang mau ditanyakan ke Yanti teman-teman? Kuliah di mana? Di IAI 2 Asahan. Iya, Ibu Asahan. Selanjutnya, iya Kak. Ya, saya mau perkenalkan, nama saya Nuriana. Saya berumur 20 tahun. Status Status saya mahasiswi. mahasiswi. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya ke Nurliana tidak? Tidak. Sekarang semester berapa? Ini masuk semester 5. Masuk semester 5 sama juga. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Sekarang giliran saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anika Febrianti, umur saya 19 tahun. Status saya mahasiswi. Ada yang mau dipertanyakan? Semester berapa, Kak? Kita masih sama, masih semester 5 juga. Ada lagi? Alamat rumah, Kak? Alamat rumah Dusun 6, Pasar 2, Rawang Lama, Kecamatan Rong Panca Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia. Masya Allah, lengkap sekali. Lengkap sekali. Udah. Jomblo privat. Selanjutnya kita memasuki permainan namanya rangkai nama. Teman-teman tahu nggak apa itu permainan rangkai nama? Enggak tahu. Nah, jadi permainan rangkai nama itu teman-teman menyebutkan nama sendiri, kemudian yang di samping kita itu, misal gini, contoh, ini namanya tadi Krisna menyebutkan nama Krisna, kemudian Firly menyebutkan nama Krisna, kemudian nama Firly, baru Yanti menyebutkan nama Krisna, Firly, baru nama Yanti, gitu seterusnya. Oh, berarti nama kita itu terakhir gitu. Ya, Nama aja? Atau eh, ada tambahan lain? nama sama hobi boleh kali ya? Hobi. Kalau hobi enggak lah, makanan aja tahu apa. Makanan kesukaan. Nah, jadi nama sama makanan kesukaan. Jadi teman kita juga nyebutkan nama makanan kesukaan kita. Mengerti? Oke, kita mulai ya dari sini dulu. Oke, mulai ya teman-teman. Krisna, bakso. Krisna bakso, Firly mie ayam. Krisna bakso, Firly mie ayam, Yanti bakso. Krisna bakso, Firly mie ayam, Yanti bakso, Dea bakso. Krisna bakso, Firly mie ayam, Yanti bakso, Dea bakso, Nuriana mie ayam. Oke, sekarang saya Krisna bakso, Firly mie ayam, Yanti bakso, Dea bakso, Nurliana mie ayam, Anika bakso. Banyak penggemar bakso. Oke, kemudian kita masuk ke tahap konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok tadi kan dia mencari masalah teman kita untuk diberikan solusinya kan. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada yang punya masalah nggak? Ada, Kak. Apa itu dia masalahnya kalau boleh tahu? Nah, jadi kan ini udah sebagian universitas kan ada yang mau menjelang ujian semester. Jadi kan itu banyak biaya yang harus diselesaikan. Misalnya kayak biaya uang buku atau uang semester gitu kan. Jadi saya kesulitan dalam ekonominya. Jadi intinya kayak kakak ini, si Kak Firly kesulitan keuangannya untuk membayar kayak semacam buku, uang semester dan uang ujian gitu. Oke. Kemudian ada yang lain teman-teman? Saya Ya.
Masalah saya itu sama sih kayak yang dirasakan sama mahasiswa-mahasiswa lain. Banyak tugas mau menjelang ujian. Setiap mau ujian pasti tugas selalu menumpuk. Nah, di situ sangat susah untuk membagikan waktu, di mana mau ngerjakan tugas, di mana mau mengerjakan yang lain juga gitu. Oke, jadi masalah Kak Dea di sini sulit membagi waktu di saat tugas menumpuk lah gitu intinya ya. Itu masalah Kak Dea. Selanjutnya ada yang lain masalahnya kira-kira? Saya ada masalah nih Kak. Jadi saya baru-baru ini kan mengikuti lomba, dimana persiapan lombanya itu butuh waktu 2-3 bulan. Nah ternyata pas babak akhir kami itu nggak menang, kan kami ada kerjakan itu dalam satu tim yang terdiri dari 5 orang, dan ternyata kami itu nggak menang gitu. Pasti sedih. Masalah saya di sini tuh untuk kontrol emosinya sih, karena dalam pengerjaannya itu kami sampai begadang, sampai kadang nggak tidur gitu. Pagi ketemu pagi, kayak mana cara buat aplikasinya, kayak mana buat rumahnya nanti gitu. Ternyata itu nggak bisa terrealisasikan dengan baik, nggak bisa menang gitu. Jadi emosi saya masih kayak sulit untuk nerima itu gitu. Mental saya sih lebih tepatnya. Oke, jadi kayak belum menerima kenyataan lah gitu intinya ya. Selanjutnya ada yang lain? Saya Kak. Ya silakan. Mungkin permasalahan saya ini agak mirip ya sama Kak Dea gitu, tapi agak beda-beda dikit gitu lah. Jadi saya itu kan, saya seorang mahasiswi gitu kan, saya juga bekerja. Jadi saya itu kayak kesulitan membagi waktu karena kerjaan itu selalu ada numpuk gitu ya kan. Udah gitu saya kuliah, tugas kuliah juga banyak kayak gitu. Namanya mahasiswa kan, di sini juga pada ngerti gitu kan gimana sih mahasiswa itu kayak gimana. Jadi kayak itu kayak kesulitan membagi waktu, kapan saya untuk kerja, kapan untuk ngerjain tugas, karena saya itu kerja setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dan saya kuliah itu di hari Sabtu dan Minggu. Jadi saya itu nggak pernah ada waktu kosong gitu kan. Bahkan kalau misalnya kerjaan saya di sekolah belum selesai, saya bawa pulang ke rumah, bahkan saya kadang sampai tidur larut malam untuk ngerjain kerjaan saya itu. Jadi di sini intinya masalah kakak itu kayak sulit membagi waktu antara kerja dan kuliah gitulah ya Kak. Selanjutnya Akan masalah saya kan sebagai mahasiswi seperti kakak-kakak, saya kan setiap ada tugas dari dosen, kurang fasilitas saya di rumah. Kalau ada tugas saya minjem laptop ke teman saya. Bagaimana gitu solusinya? jadi intinya kayak masalah kakak ini fasilitas yang di rumah itu kurang memadai, kayak nggak adanya laptop untuk ngerjain tugas kampus gitu ya Kak. Nah jadi di sini teman-teman kan kita udah dapat masalah semua gitu kan. Jadi kita voting aja dulu kali ya, masalah siapa duluan yang mau kita bahas pada pertemuan hari ini gitu. Jadi untuk masalah teman-teman yang lain yang belum kita bahas hari ini, kita lanjutkan di pertemuan minggu depan atau 2 minggu lagi gitu untuk membahas masalah teman-teman nih. Jadi menurut teman-teman kira-kira masalah siapa duluan nih yang mau kita bahas? Kayaknya gini, ini si Firly sama si Nuriana kayak ada Ikatannya gitu ya kan. Sama-sama Jadi fasilitas, sama gitu ya. Berhubungan dengan keuangan juga. Berarti kita mau bahas masalah si Firly atau si Ana? Siapa ini di antara kalian berdua Maksudnya kan kita juga nggak bisa memberikan masalah sekaligus 2 orang gitu. Kita harus 1 orang terlebih dahulu karena belum tentu 1 orang itu cepat gitu. Jadi belum tentu 2 orang itu selesai dalam hari ini gitu. Jadi lebih baik kita 1 orang terlebih dahulu yang kita selesaikan masalahnya gitu. ya, di antara kalian siapa yang mau gitu. Kalau menurut teman-teman kira-kira siapa dulu gitu masalah yang mau dibahas? Kayak masalah Firly dulu, soalnya kan Firly ini kan bersangkutan dengan uang. Nah kalau kita nyari solusi dari masalah Firly kan bisa nyambung ke Ana nantinya, cara dapatkan uang supaya bisa beli fasilitas. Karena untuk kami pun kuliah gitu. juga mahasiswa ya kan, mungkin ada kesulitan juga kayak untuk membayar uang Boleh, semester. jadi teman-teman sepakat untuk kita membahas masalah Firly kali ya. Iya. Oke, nah jadi masalah Firly tadi dia kesulitan untuk membayar kayak uang buku, uang semester dan uang kuliah. Itu kira-kira jumlahnya berapa Firly? Sekitar
juta lebih lah gitu. Oke, jadi masalahnya uangnya itu kurang lebih semua 1 juta gitu ya. Jadi saya mau nanya ke teman-teman nih, kira-kira apa sih solusi teman-teman untuk Firly? Kalau menurut saya ya menabung sih, karena kan Menabung. setiap kuliah itu kan selalu ada uang jajan ya kan. Nah itu disisihkan sebagian untuk uang buku. Kalau misalnya kan bisa juga membantu orang tua kita buat bayar uang kuliah, meringankan. Nah, jadi menurut Dea, solusi dari Dea itu Firly diharuskan menabung gitu. Jadi wajib lah, intinya wajib setiap hari menabung untuk meringankan pembayaran ini. Yang lain teman-teman kira-kira ada solusinya? Saya Itu dulu. Ya. kalau menurut saya itu si Firly bisa mencari sampingan dari kuliahnya itu. Kalau misalnya dia ini posisi kuliah sekarang reguler atau khusus, Kak? Reguler. Kalau misalnya reguler bisa dipindah ke khusus gitu ya kan, karena biar waktu luangnya itu lebih banyak. Untuk contohnya bisa cari kerjaan gitu kan, tapi kerjaan itu pun juga nggak harus keluar rumah gitu, bisa aja dari dalam rumah kita Online bisa shop jualan gitu online ya. shop atau apa yang berhubungan sama online gitu lah ya kan. Dan itu pun nggak harus pindah ke khusus sih, tapi kalau bisa waktunya di reguler ya di reguler aja, tapi kalau nggak memungkinkan ya pindah aja ke khusus gitu. Oke, jadi intinya solusi dari Yanti itu, Firly itu diusahakan adalah kerja sampingan, dan Yang kalau menghasilkan misalnya uang. ya, dan kalau misalnya memang nggak bisa atau nggak sanggup, boleh pindah ke khusus gitu. Yang Yang lain teman-teman kira-kira solusinya? Kayaknya saya ada nih sedikit solusi. Mungkin Firly bisa nyari beasiswa. Beasiswa itu kan ada di mana-mana, khusus apalagi kita kan sekarang masih mahasiswa di masuk semester 5 nih kan. Ya. 3. Oh, masuk Tiga. semester 3. Nah, biasanya itu kan lumayan banyak juga tuh mulai dari semester 3 beasiswa. Jadi bisalah dicari-cari mulai sekarang untuk tahun depan gitu. Kalau untuk sekarang kan, kalau butuh sekarang kan nggak mungkin. Untuk tahun depan setidaknya mengantisipasi. Oke, jadi solusi dari Krisna, Firly mencari informasi tentang beasiswa. Selanjutnya Kak? Ya sama seperti dia, kita harus menabung. Dan seperti Yanti, kalau kita masuk reguler kita bisa ke khusus mencari pekerjaan. Kalau misalnya kita masuk reguler ya kita yang ringan-ringan aja kerjanya, entah kalau misalnya kita kuliah hari Senin sampai Kamis, kita bekerja Sabtu sampai Minggu misalnya, entah kerjaan yang mengaji, entah mengajar gitu. Kita kalau misalnya entah Sabtu Minggu kita masuknya Senin sampai Kamis. Kalau misalnya kita kuliahnya Senin sampai Kamis, kita bisa bekerja dari Jumat sampai Sabtu gitu. Oke, jadi Nurliana setuju sama pendapat solusi dari Dea dan Firly, Dea dan Yanti. Kira-kira gimana nih menurut Firly karena udah mendengar solusi dari teman-teman? Udah dapat pencerahan. Iya, udah Udah, mendapat udah. gitu, tahu solusi Iya. apa yang harus dilakukan gitu. Iya, tahu. Oke, nah itu tadi solusi dari teman-teman untuk masalah Firly. Nah kemudian saya ingin bertanya kepada teman-teman untuk menjelaskan BMB 3 tentang masalahnya Firly. BMB 3 itu apa sih? Pasti teman-teman nanya gitu kan. BMB 3 itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah jadi misal gini nih, saya berpikir masalah Firly ini terlalu berat untuk dijalani gitu kan. Nah merasanya itu saya merasa sedih karena apalagi di masa pandemi kayak gini tuh sulit untuk mendapatkan uang gitu kan. Terus kayak sikap saya untuk membantu Firly itu ya kayak memberikan peluang kerja, kayak kalau misalnya saya berjualan online shop gitu kan, bisa aja si Firly jadi reseller. Kemudian kayak saya akan bertindak untuk kalau ada sedikit uang gitu atau banyak uang, bisa memberikan sedikit untuk Firly untuk membayar kayak uang buku atau uang semester dia gitu kan. Atau kalian bertindak untuk memberi dia pekerjaan, kemudian kalian memberikan upah gitu kan. Terus kayak bertanggung jawab, misalnya kalian itu kayak bertanggung jawab, aku akan bertanggung jawab, aku udah dewasa gitu,
Saya mau dari teman-teman nih, apa BMB 3-nya untuk masalah Firly gitu. Siapa duluan nih kira-kira? Saya duluan deh. Tadi BMB3 Kak, berpikir, merasa, Bersikap, bertindak, bertanggung jawab. Jadi kalau berpikir, karena ini menyangkut tentang uang, saya pikir itu tentu masalah yang berat, karena seperti yang kita tahu di masa pandemi ini sulit mencari uang. Segala aktivitas kan dianjurkan untuk dilakukan di dalam rumah gitu. Lalu merasa saya sebagai sesama orang mahasiswa, kita juga pasti bakal pernah atau akan merasakan berada di fase kekurangan uang. Itu pasti akan terjadi. Saya juga pernah merasakannya, dan itu rasanya sedih gitu, dan bingung juga mau nyari uang kemana, karena kita juga belum mempunyai gelar saat itu. Lalu yang ketiga itu ada bersikap. Sikap saya, tentu saya bersikap empati terhadap masalah Kak Firly, tentang masalah keuangan untuk kuliahnya, dan semoga ada jalan nantinya untuk itu. Lalu bertindak, tindakan saya mungkin saya bisa men-share informasi tentang beasiswa seperti solusi yang telah saya berikan tadi, ada kaitannya dengan tindakan yang akan saya lakukan. Lalu yang terakhir itu ada bertanggung jawab. Berdasarkan masalah dan solusi yang telah kita paparkan, dapat menimbulkan rasa tanggung jawab di dalam diri saya bahwa kedepannya nih saya bisa jadi akan mengalami masalah ini gitu, dan dari sekarang saya bisa menyiapkan bekal atau solusi untuk diri saya sendiri, dan itu akan menjadi tanggung jawab saya untuk kedepannya. Nah itu tadi BMB 3 dari Krisna untuk masalah Firly. Kemudian ada lagi teman-teman kira-kira yang ingin memberikan BMB 3 untuk masalah Firly? Kira ada teman-teman yang lain ingin memberikan BMB 3? Saya, Kak. Ya. Saya setuju dengan pendapatnya Kak Krisna tadi, tapi di bagian bertindak kan tadi kalau solusinya Kak Krisna meng-share beasiswa gitu kan. Ya. Kalau saya kan tadi solusinya menabung. Nah, kalau menabung gitu, kalau misalnya saya ada uang lebih atau ada uang cukup gitu, saya bisa membantu dia gitu untuk meringankan. Oke, jadi BMB 3 dari Dea sama kayak Krisna, hanya beda di tindak. Kalau si Krisna tadi bertindak untuk men-share beasiswa untuk membantu Firly. Kalau si Dea dia di bagian bertindak, jika ada uang ingin memberikan sedikit untuk membantu Firly. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain kira-kira ada BMB 3-nya untuk masalah dari Firly? Kalau saya sih setuju memang ya sama si Krisna tadi dan si Dea gitu kan. Kalau ini kayak hanya memberi saran gitu di bagian bertindaknya gitu kepada si Firly, boleh? Boleh, silakan. Jadi kalau BMB 3-nya tadi saya setuju ya kan dengan mereka berdua. Kalau di bagian bertindaknya itu kemungkinan saya itu kalau di posisi si Firly tadi, dari awal saya mau kuliah itu saya sudah berpikir ekonomi orang tua terlebih dahulu gitu ya kan. Karena kan otomatis kita itu ngerti kedepannya itu akan jadi seperti apa kalau kita ada kekurangan apapun gitu kan. Bisa saja dari kekurangan itu kita bisa bekerja dulu, nabung dulu 1 tahun ya kan, baru kita lanjut kuliah, ambil aja kelas khusus gitu kan, biar kita enak kerjanya gitu. Ya udah, jadi seperti itu aja. Oke, jadi BMB 3 dari Yanti itu sama Krisna dan Dea, hanya berbeda di berpikir dan bertindak. Oke, selanjutnya kakak ini. Saya juga berpendapat kepada Krisna, Yanti dan Dea. Jadi kalau kita kekurangan ekonomi ya kita ya seperti berpendapat juga sama si Yanti. Lihat ekonomi keluarga kita bagaimana. Ya, kita menabung dulu ekonomi orang tua itu bagaimana, apakah cukup bisa buat kita kuliah. Jadi kita ya kerja dulu, nanti kalau kita udah terkumpul uangnya, misalnya waktunya entah kita 1 tahun baru kita kuliah kalau uangnya sudah cukup gitu. Oke, jadi BMB 3 dari Nurliana sama kayak Dea, Krisna dan Yanti, hanya berbeda di bertindak juga. Nah di sini Nurliana di BMB 3 bagian bertindak, dia menyarankan kayak dia akan bertindak untuk berpikir untuk menabung, kemudian kayak mencari pekerjaan juga gitu ya. Oke, terima kasih. Nah itu tadi BMB 3 untuk masalahnya Firly.
Tadi kita udah memberikan solusi dan BMB3 pada masalahnya si Firly. Mungkin sampai sini aja kita membahas satu masalah terlebih dahulu. Untuk kedepannya mungkin kita akan membahas 2 atau 3 masalah lagi. Nah, menurut teman-teman kira-kira kapan nih kita akan membahas permasalahannya lagi nih? Di pertemuan besok kah, lusa kah, atau 1 minggu, 2 minggu? 1 minggu lagi lah kayaknya. Oke, jadi Enggak lah kalau 1 minggu karena kan minggu depan juga ujian saya gitu. selesai Selesai ujian gitu. berarti terhitunglah 2 minggu dari sekarang ya kan. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja pembahasan konseling kelompok kita tentang masalahnya Firly tadi. Kita akan berjumpa 2 minggu kemudian, kita akan membahas 2 sampai 3 masalah lagi agar lebih cepat selesai, karena kalau kita selesaikan semua masalah pada hari ini mungkin waktu juga nggak akan cukup. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena udah bersedia membantu dan bersedia untuk menceritakan masalah teman-teman kepada saya. Mungkin sampai sini aja kegiatan kita dan saya akhiri. Dan untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini, ada baiknya kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam